RT 001 Bapak Gunam beserta Ibu Ida dan seluruh keluarga besarnya, juga pimpinan dari pengajian Al-Halim Ibu Ustadzah Hajah Rumianah, para ustadzah, ada Ustadzah Hajah Nafsiyah, ada Ustadzah Hajah Jamilah, Ibu Hajah Mariamah, Bunda Yohana, beserta para jamaah dan ibu-ibu yang berada di wilayah RT 001, bil khusus juga tim marawis dari Majelis Taklim Al-Mujahidin pimpinan Bunda Yohana. Ibu jamaah hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah dari awal telah kita buka dengan pembacaan Fatihah kembali kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya buat kita semua. Allah berikan kita umur yang panjang dalam taat. Allah berikan kita badan yang sehat, yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan dalam pengobatannya. Juga Allah berikan kita rizki yang banyak, halal dan berkah. Anak cucu kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله 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 عليك أسرق البدر علينا فالتفت منه القدور Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub
wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak RT 01, yaitu Al-Mukarram Bapak Gunam Gunawan beserta Ibu RT, Ibu Ida, dan seluruh jajaran petugas RT. Dan juga sama-sama kita hormati wabil khusus guru tetap Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Hajah Rumyah, Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Hajah Nafsiyah, Bunda Yuhana, wabil khusus Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Hajah Jamilah, para ustazat, para guru-guru, para orang tua ya. Pagi melek paling dulu, bener Bu? Pokoknya udah melek mata paling repot duluan. Sampai anak berangkat sekolah, urusan rumah, Bu. Belum urusan kerjaan, urusan dagangan, luar biasa. Nggak berasa siang, sore, sampai malam nih masih duduk di majelis maulid. Insya Allah biar berkah punya umur, insya Allah biar berkah waktunya, insya Allah berkah hidupnya, berkah dunia, berkah akhirat, bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Ibu Syamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan maulid dari satu tempat ke tempat yang lain sudah kita lewati. Bahkan bukan cuma 1, 2, belasan, puluhan, mungkin ratusan. Banyak peringatan maulid di mana-mana kita hadiri. Baik yang langsung kita datang atau yang kita dengar lewat siaran langsungnya, lewat YouTube-nya. Ya Bu ya, semua itu berisi tentang ilmu. Semua berisi tentang sejarah. Semua berisi tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bermuara kepada cinta. Bu, bermuara kepada cinta. Kenapa Bu bermuara kepada cinta? Karena dikatakan oleh baginda Rasul, almar'u ala man ahab. Nanti di hari kiamat orang itu akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Ibu, di dunia cintanya sama siapa? Malakinya. Benar Bu? Nanti berarti di akhirat sama lakinya. Bu ya, tuh pasangan kita, suami kita yang kita cintai, yang katanya sehidup tapi kalau lakinya mati ikut apa kagak? Nah, katanya sehidup semati, laki mati dia kagak temenin. Dianterin doang Bu ya. Yang penting tugas kita yang ngedoain tuh Bu. Ternyata cinta yang gak bakalan kita kecewa adalah hanya satu, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta sama laki suka ngedumel apa kagak? Kok mana banyakan ngedumelnya apa banyakan girangnya Bu? Ini kalau lakinya denger Ibu kunci pintu Bu. Bawa kunci serep kata ngaleha. Di dalam kuncinya kagak dicopotin. Lah kan kagak bisa masuk. Masya Allah. Begitu cinta sama manusia seringkali kita kecewa. Bener Bu ya? Berharap sama manusia seringkali kita kecewa. Tapi ketika cinta kita kepada baginda Rasul, pengharapan kita kepada baginda Rasul nggak akan pernah dikecewakan. Karena bahkan sebelum kita terlahir di muka bumi ini, cintanya baginda Rasul untuk umatnya begitu besar. Kitanya belum ada Bu, kitanya belum lahir. Tapi baginda Rasul mengatakan di depan para sahabatnya, wahai sahabatku, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat yang ada di hadapan baginda Rasul menjawab, ya Rasul, bukankah kita ini adalah saudara-saudaramu? Kita ini adalah sahabatmu. Engkau rindu kepada kami? Bukan wahai sahabatku, tapi aku rindu kepada saudara-saudaraku nanti yang hidup setelah aku wafat, setelah aku meninggal dunia. Siapa tuh Bu? Kita Bu, umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman, yang kitanya aja belum ada, tapi rindunya baginda Rasul udah ada. Yang kitanya belum terlahir di atas
baginda Rasul udah ada. Sampai kapan, Bu? Sampai nanti di hari kiamat. Sampai nanti baginda Rasul memastikan seluruh umatnya masuk ke dalam syurga. Gak ada yang ketinggalan, Bu. Bahkan malaikat penjaga neraka sampai ngomong, ya Rob, sisain atu ngapa umatnya Nabi Muhammad? Enggak, semua masuk ke dalam syurga. Bahkan yang akan masuk terlebih dahulu ke dalam syurga adalah baginda Rasulullah bersama seluruh umatnya sebelum nabi-nabi terdahulu dan umatnya masuk ke dalam syurga. Kita adalah umat dari nabi yang istimewa, Bu. Bersyukur kita tinggal hidup di akhir zaman, hidup menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu. Rumah pakai dasar robek apa, Bu? Pokoknya nih, Bu, pesan saya, Bu, daster yang udah robek kan emang paling adem. Yang ketek udah robek, udah daster kalong sampai mari nih. Tangan kita begini seadanya kan kelihatan tuh. Itu yang robek-robek udah. Pilihannya dua. Kalau ibu mau permak, mau jahit, pakai lagi nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau diperbaiki, tuh dasar bolong ada di dalam lemari, mohon maaf bisa bawa sial, bawa aura-aura negatif tuh, Bu. Ya, kalau emang udah nggak mau dipakai, barang-barang yang ada di dalam rumah kita buang aja. Kalau bisa dimanfaatin buat apa manfaatin, buat keset, buat elap, nggak apa-apa manfaatin. Cuman jangan dipakai lagi. Di depan suami di sini cantik, ntar nyampe rumah juga cantik. Ya, Bu ya. Heran lakinya, mak lu pulang mulu cakep amat, Pak. Biasanya udah minyak kremason, GPU. Tapi emang ya minyak itu enak banget kalau malam-malam sih, Bu. Kayaknya bikin aroma terapi gitu, bikin tidur nyenyak. Nah, tapi juga biar tahu diri, Bu, ya. Kalau laki kita lagi hajat ya jangan kita tuangin sama GPU, Bu. Lah kepanasan lagi kita. Semprot yang wangi-wangi, Masya Allah. Gitu, Bu ya. Bagaimana kita melayani suami. Tuntar di akhirat, Bu, yang bisa memberikan syafaat baginda Rasul. Bagaimana caranya kita mendapat syafaat baginda Rasul? Banyak macamnya. Di antaranya yang pertama adalah perbanyak baca sholawat. Banyakin baca sholawat. Sholawat bukan amalan baru, bukan amalan baru. Emang dari zaman dulu sholawat Allah perintahkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan doa yang kita baca saban waktu, kita doa habis sholat, kita doa habis yasin, kita doa habis maulid, doa habis tahlil. Tidak katakan di dalam hadis, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusolli alayya fa idza sulli alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'ad du'a. Jadi kalau orang yang berdoa itu, Bu, antara orang yang berdoa dengan langit ada hijabnya, ada penghalangnya. Sampai kapan tuh penghalang bisa menyingkir? Sampai orang yang berdoa membaca sholawat. Kata Nabi, fa idza sulli alayya, kalau dia lagi berdoa kemudian dia baca lafaz sholawat, maka terbuka hijab dan naik doanya ke langit. Bu, kalau doa pakai baca sholawat apa kagak? Baca. Biar kata redaksinya yang pendek, kudu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa dari Nabi tuh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baru kita baca doa-doa yang lain. Tuh kalau udah dibuka sama sholawat, doa yang lain naik tuh, Bu, ke atas langit. Peluang untuk diijabah insya Allah lebih besar. Kenapa? Karena kita bawa nama Nabi Muhammad. Kalau semata-mata lisan kita doang yang ngangkat tuh doa, kagak naik tuh doa, balik lagi ke bawah, balik lagi ke bawah. Kenapa sampai doa tuh naik? Karena di dalam doa kita menyebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tutup lagi dengan bacaan sholawat.
Pertama, perbanyak baca sholawat, karena nanti sholawat yang akan menjadi penolong kita bukan cuma di dunia tapi nanti sampai di akhirat. Ada satu redaksi sholawat yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Kalau dalam kondisi yang amat sangat terpepet, baca nih doa, baca nih sholawat. Apa bunyinya, Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya lupa deh tuh jadinya ya. Apa namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hillati adribni ya Rasulullah. Ya, jadi bacaan redaksinya bagaimana bunyinya? Sholawat kalau kita lagi kepepet, punya urusan nih, punya utang banyak banget, yang lagi udah bolak-balik ke rumah kita, bolak-balik datang ke rumah kita, duit belum nemu, baca tuh doa, baca tuh sholawat, Bu. Allah datangkan rizki dari jalan yang gak diduga-duga. Kita lagi sakit, ujian banyak banget, ujian ekonomi, ujian anak, ujian rumah tangga luar biasa. Banyakin nih baca sholawat, insya Allah Allah kasih makhroja, jalan keluar. Apa baca sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hillati adrikni ya Rasulullah. Ya, redaksinya dikit tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hillati adrikni ya Rasulullah. Qaddaqat hillati. Sempit deh ini rasanya, urusanku lagi pada sempit begini, urusan banyak, hajat juga banyak. Adrikni ya Rasulullah, bantuin ya Rasul. Entar yang ngasih jalan keluar lewat jalur langit, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kalau mau dapat syafaat dari baginda Rasul, perbanyak baca sholawat. Yang kedua, apa yang kedua adalah ketika kita mendengarkan suara azan. Kita dengerin orang lagi azan, kita jawab azan, kita baca doa setelah azan. Maka kata baginda Rasul, halat lahu syafa'ah, maka pantas baginya, halal baginya, akan diberikan baginya syafaat dari baginda Rasul. Ibu, kalau orang lagi azan, sautin apa kagak? Sautin, Ibu ya. Kalau kita dengar azan kita nggak sautin, nanti di akhirat telinga kita akan ditetesin dengan timah yang dicairin. Nah, panas apa kagak, Bu? Timah dicairin, ditetesin ke kuping kita. Ngapa dulu punya kuping dengar azan nggak mau jawab? Tuh. Makanya saya dari kecil ngajarin anak-anak, kalau ada lagi suara azan, dia lagi nonton TV, matiin TV-nya. Jawab azan. Gimana mah jawab azannya? Yang muazin, yang suara azan kamu dengar dari musola, dari masjid, kamu juga ucapkan apa yang diucapkan oleh muazin. Orang azan bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab nak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga ikutan jawab, Bu. Ngajarin di depan anak kita. Anak kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Anak kita juga baca asyhadu an la ilaha illallah. Itu pendidikan paling dasar begitu, Bu. Karena minimal kita dengar azan sehari berapa kali? 5 kali. Kebersamaan kita dengan anak kita, oh mungkin subuh anak kita masih tidur, azan subuh kita dengar, anak kita kelewat, lewat datuh. Misalnya ya, zuhur, oh mungkin anak kita di sekolah, gitu ya. Asar, anak kita di rumah, ada kita di rumah, kita ajarin. Maghrib begitu juga, kita ajarin, kita sautin, anak kita juga suruh baca. Isya juga begitu. Entar yakin lama-lama akan menjadi darah daging buat anak kita. Anak-anak kecil begini nggak tahu, Bu. Kalau azan disuruh jawabin azan tuh mereka nggak tahu. Makanya siapa yang ngajarin? Ibunya, keluarganya, orang tuanya. Ayo nak jawab azan. Kenapa sih ma jawab azan? Ntar di akhirat kita ditolongin sama Nabi. Tuh, Bu. Ntar di akhirat kita selamat. Kasih penjelasan-penjelasan bagaimana kehidupan setelah kematian gitu. Soalnya nggak terlalu dini ngajarin anak seperti itu. Oh enggak, justru dari awal akan tertanam di dalam hati mereka pendidikan yang kita ajarkan saat mereka kecil. Insya Allah. Jawab azan, baca doa setelah azan. Kata Nabi, baginya syafaat pertolongan dariku di hari kiamat nanti. Terakhir, bagaimana biar kita dapat syafaat? Perbanyak membaca kalimat tahlil la ilaha illallah. Satu ketika sahabat Nabi bertanya kepada Nabi,
Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasul, siapa nanti orang yang paling berhak mendapatkan syafaat darimu di hari kiamat? Apa jawaban Nabi? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi wa nafsi. Orang yang akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang demen, orang yang suka, orang yang istiqomah, yang melazimkan membasahi lidahnya, mulutnya, lisannya dengan bacaan la ilaha illallah. Khalisan, ikhlas dia baca, fi qalbi wa nafsi, di hatinya maupun di dirinya. Kita kalau udah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih 3. Kudu kalau kita amal ini 3, insya Allah yakin kita husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada Rasulullah, akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir di sini, bukan cuma kita doang, keluarga kita, anak, cucu, keturunan kita semuanya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan keberkahan hidup kita, berkah hidup dunia, berkah hidup akhirat. Allah berikan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Allah berikan, izinkan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan lagi kita bersama-sama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masukkan kita ke dalam syurganya bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Afwan minkum, kalau saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.